ini kayaknya insya Allah secara spiritual kita siap ya, insya Allah ya. Spiritual. Secara spiritual aja gitu, tapi secara dana gimana nih? Mentalnya juga ya kalau nggak diterima ya udah deh gitu. Pasrah nggak apa, berarti emang nggak takdir gitu kan, nggak apa-apa, kita bisa coba lain waktu gitu. Moms merasakan ya, uangnya dia yang nyimpen, aku yang nyimpen, joint account semua, udah coba semua gitu, udah coba semua. Ada yang izin, aku mau jajan ini, ada yang nggak usah izin deh, jajan aja ntar tinggal lapor, udah coba. Oh, lebih baik minta maaf daripada minta izin ya? Kita udah coba. Di awalnya gue juga sama Pondok Mertua Indah juga. Pondok Mertua Indah. Pondok Mertua ini. Pondok Mertua Indah. Pondok Indah Mertua. Pondok Indah Mertua. Pondok Indah Mertua tinggalnya. Titipin Seiji ke daycare atau ke neneknya? Neneknya. Oke. Gimana nih, zaman dulu gitu kan ya? Iya. Ingat, ini jejak digital akan selalu ada di sana. Warga bangsaku, di 2024 kerasa nggak sih sudah makin banyak tuntutan bahwa kita harus nyari uang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan kadang memenuhi kebutuhan hidup kita lupa sama yang namanya fisik, waktu itu juga penting. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas mengenai uang, fisik, waktu. Gimana sih cara baginya? Kali ini Michael di podcast ditemenin sama babenya Seiji dan juga Bu Linda Arwita. Boleh tepuk tangan dong teman-teman? Luar biasa. Kamsahamnida. 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 Nih Korea, nih Jepang gitu Tapi kan. panggil gue Moms aja dong, Cin. Moms. Moms aja, Jadi biar biasa- lebih gaul gitu loh. Gitu. Subhanallah tabarakallah. Moms. Masya Allah. Masya Allah. Oke, kita panggilnya Moms berarti ya? Iya dong. Oke. Apa kabarnya, Babe? Moms? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga gue. Seiji gimana? Sehat, alhamdulillah. Kok nggak dibawa ke sini? Lagi sekolah. Oh, lagi sekolah. Sekolah main-main tapi. Oh, sekolah main-main gitu. Saya juga mau dong main-main. Gitu ya. Oke. Nah, berarti boleh cerita nggak kegiatannya sekarang lagi ngapain sih, Babe? Sekarang lagi yang konten-konten aja, terus aku juga lagi mulai dagang, jualan gitu, lagi mulai usaha. Oh, ada konten, creator, dagang, usaha apa? Apa aja aku usahain deh, pokoknya. Buat kamu, semuanya usahain ya? Palu gada ya? Palu gada. Lu palu gada Aku ya? jualan ikan sama baju bola. Oh, wow. Laki banget ya. Waduh. Oh, babe-babe. Kerjaan babe-babe banget ya. Nguras akuarium gitu. gitu ya. Oke. Kalau Moms Linda? Aduh, gue sibuk banget. Oh, gila. Syuting. Oh, kayak gini ya kan, syutingnya. Kayak gini Iya, ya iya. kan. Tapi yang paling utama tuh tugas gue kalau di bangsaku guys, gue tuh head of compliance. Wah, berat ini tugasnya Berat nih. ya. Kebanyakan Berat tuh loh. orang nggak tahu kan compliance ngapain sih gitu kan ya Cin ya. Nah compliance tuh bukannya terima komplain ya, itu Oh, ada lagi. itu ada lagi, Sering beda. banget gue kalau udah nanya tuh itu dijawabnya gitu. Jadi kalau compliance itu kalau kita ada produk atau aktivitas baru yang butuh untuk persetujuan dari regulasi, itu gue tuh kerjanya tuh Cin. Oke. Gitu loh. Jadi mendapatkan persetujuan dari produk dan aktivitas supaya kita bisa launch dan jual ke masyarakat. Berarti Bangsaku bisa dapat izin sebesar ini berarti karena bantuan Bu Linda. Tepuk tangan dong teman-teman. Kamsahamnida, kamsahamnida. Kamsahamnida. Aduh, lama-lama pakai bahasa Korea kita nih. Oke, kembali ke Babe. Be, ini kan kalau gue suka lihat konten lu ya, ini lu suka ngebahas tentang sosok fatherless atau pentingnya sosok seorang ayah. Itu boleh ceritain nggak kenapa ada konten seperti itu? Iya, memang fenomenanya dan juga penelitiannya juga bahwa kehadiran sosok ayah itu penting gitu ya. Jadi dari fatherless itu sendiri mungkin ada beberapa kategori gitu. Yang pertama mungkin maaf sudah almarhum, sudah meninggal ayahnya gitu, atau ayahnya yang masih ada tapi sudah pisah sama ibunya, ataupun yang ini yang paling sering nih kayaknya nih, paling sering dengar itu ada utuh tapi kayak nggak ada rasanya. Nah jadi aku mau memperkuat aja sih sebenarnya penelitian-penelitian itu gitu ya, fenomena itu bahwa itu sebenarnya penting sosok ayah, terus juga mau bikin gerakan anti fatherless gitu. Karena dari tiga tersebut sebenarnya ada solusinya gitu, kayak yang sudah meninggal itu kan mungkin bisa ada sosok pamannya atau kakeknya, terus juga kalau yang sudah pisah di luar negeri itu ada co-parenting gitu misalnya. Oh, iya, Nah, iya. dan yang paling penting adalah yang masih utuh, tapi ya kita harus benar-benar ada gitu, jangan kayak nggak ada gitu. Oke,
maaf nanya, apakah ada pengalaman pribadi atau bagaimana? Iya, sedikit ada trauma gitu bahwa dulu mungkin hubungan sama ayah aku gitu. Maaf ya Pak ya, kalau Bapak nonton ini maaf ya. Maaf. Tapi kita udah baikan kok. Kita udah baik-baik. Udah lebih menyadari satu sama lain. Jadi memang dulu rasanya tuh kok transaksional banget ya gitu, kayak yaudah yang penting kan udah bayarin sekolah, udah bayarin di rumah gitu, udah bayarin makan, yang ngadepin dunia sendirilah sana, cari tahu sendiri gitu rasanya kan gitu. Tapi aku yakin lah semua teman-teman juga maunya dari ayah tuh ada yang lain-lain juga selain dari materi tersebut. Oke. Kalau Bu Linda ada cerita juga? Oh iya, lupa lagi kan saya. Tolong kan. dibiasakan ya. Oke. Guys, warga Bangsaku panggilnya Mams. Oke ya. Oke, Mams. Oke. Ya kalau Mams juga ada sih ya. Jadi emang so far sih sekarang waktu pas kecil sih gue sempet sih, emang bokap gue tuh kan suka apa sih kerjanya tuh jauh gitu ya. Jadi gue ketemu sama bokap gue tuh cuma sebulan sekali kadang-kadang gitu loh. Jadi ya apa ya, gue tuh bahkan naik sepeda aja gitu. Itu yang ngajarin gue tuh bukan bokap gue. Sedih gak sih lo? Tisu guys. Sedih, tisu tolong tisu 2 pak. 2 pak. Gue mau jualan maksudnya. Di rumah ada apa lagi yang kurang? Oh iya, oke. Beras gitu boleh ya. Minyak. Oke deh sip. Ya tapi gue sih alhamdulillah pas pada saat bokap gue udah pensiun gitu baru deh tuh gue baru berasa tuh ternyata bokap gue asik ya gitu kan. Itu sih. Jadi pada saat masa kerjanya beliau tuh emang bener-bener kerja duit gitu. Uang tapi waktu kurang gitu ya. Yes, waktu merasa sih gue kurang sih. Bener banget kata Babe Eji sih tadi tuh. Oke. Nah, kalau Seiji sendiri apa yang Babe lakukan saat ini berarti? Kan udah ada pengalaman pribadi itu dulu. Nah, lebih sering apa nih yang dirimu sering lakukan supaya Seiji pasti nggak ngerasain itu kan? Iya, jadi selain materi juga ya, karena kalau materi sih emang udah tugas semua ayah, wajib gitu ya, emang nyari nafkah tuh emang wajib gitu. Tapi untuk memenuhi kayak kebutuhan emosional mungkin sama anak dan istri, ada waktu-waktu mungkin istri perlu cerita, perlu apa ya, sebenarnya tinggal pasang kuping aja kan sebenarnya gitu ya kalau istri gitu. Jadi ya memang aku mengajarkan benar-benar semua dari rumah itu ya sekedar kayak cara ganti lampu, bohlam gitu kan, cara nyapu, cara apa, cara masak yang mungkin dia belum tentu bisa dapetin itu di luar gitu. Tapi oh ini gue diajarin bapak gue nih gitu, karena gue ngerasa gue punya bapak dan gue diajarin ini gitu. Itu sih paling yang utamanya mau aku sampaikan. Oke. Nah kalau masalah keuangan itu belajarnya dari mana dulu? Keuangan ya trial and error juga sih ya gitu, ada yang keluar, ada yang masuk. Sampai akhirnya nemuin oke, kayaknya cocoknya keluarnya segini aja, masuknya segini aja gitu sih. Mengelolanya lah. Pengelolaan keuangannya ya. Ya. Kalau Bu Linda? Kalau Mams, sorry. Kalau gue tuh ngajarin anak gue kali ya, kalau ke anak gue tuh dulu gitu kan. Kalau kita kan kalau jalan-jalan tuh biasanya anak-anak tuh selalu minta beli mainan ya nggak sih? Lu pasti inget kan, lu pasti selalu gitu harus. Belum punya gitu. anak. Iya, nanti ya. Nanti ya. Oke deh. Punya anak sekarang. Oke. Nah terus jadi kalau gue tuh selalu dulu tuh pakai poin kalau anak gue. Jadi misalnya lo baru bisa beli mainan kalau misalnya udah ada misal 50 poin gitu kan. Jadi dia mau nyapu kayak gitu loh, bersihin kamarnya kayak dapat 1 poin, 2 poin gitu. Setelah 50 poin baru bisa beli mainan. Jadi lo nyaman gitu ketika lo ajak anak lo ke mall gitu kan. Jadi dia nggak yang selalu gue harus beli mainan nih, tapi dia udah tahu poin gue belum nyampe gitu. Umur berapa Bu? Bisa diterapin itu umur berapa? Gue dari umur 6 tahun deh, 5-6 tahun anak gue udah kayak gitu, udah gue ya? terapin sih gitu. Jadi kayak gitulah kurang lebih kalau ngajarin uang ke anak, walaupun masih berupa poin kalau dulu masih dia kecil gitu sih. Oke, ini warga Bangsaku unik ya, ada yang distraction-nya pakai poin, ada yang trial and error, tapi kita pengen lihat dulu kontennya Babe. Ini tentang bagaimana Bangsaku dan Babe, kemarin itu konten Reels yang lagi viral banget ya, itu berapa yang nonton? Banyak kontroversial banget. ya? Kontroversial ya. Coba kita lihat dulu deh nih videonya. Pas nikah pengangguran, bini hamil dapat kerjaan, pas dia mau lahir, di layoff. Waktu itu umur Babe 25 tahun dan umur Moma 21 tahun. Boro-boro kepikiran punya anak. Babe aja nggak ada kerjaan, terus numpang di ortu dan mertua. Setelah akhirnya dapat kerja, kita beraniin untuk keluar dari rumah ortu dan mertua dan tinggal di apartemen studio. Alhamdulillah setelah 3 bulan menikah, kita dititipin Seiji di perut Moma. Wah, langsung puter otak tuh gimana cara bagi-baginya ya buat check up dan lahirannya Seiji nanti. Belum buat bayar air listrik dan lain-lain. Nah, udah 2 bulan lagi nih Seiji mau lahir. Babe kena layoff. Dengan dana yang udah dikumpulin dan beberapa bantuan, alhamdulillah lahirlah Seiji. Waktu itu Moma masih kerja dan Babe mau nemenin Moma dulu ngelewatin pasca lahiran. Babe yang kelola keuangan kita sampai akhirnya Babe dapat kerjaan lagi, mulai ngonten dan nyoba buat bisnis.
Semoga dari cerita Babe bisa diambil bahwa rezeki itu rahasia Allah dan jalan pasti ada. Kalau ikhtiar sih udah kewajiban kita untuk jadi manusia. Wow, di layoff. Iya, era COVID itu. 2 kali saya di layoff. 2 kali. Aduh, 1 kali dapat piring cantik gitu. Waduh, 3 kali. Pas mau nikah sama pas hamin sebulan Seiji mau lahir. Mau lahir. Iya. Duh, itu gimana diskusi sama istri waktu itu? Ya mantap juga itu. Mantap. Terus gimana cara ngeyakinin mertua gitu bahwa ini oke aja nih kayak gitu? Waktu kenal yang pertama itu kan pertama aku ngeyakinin calon istrinya dulu nih. Ya kan? Oh iya benar. Aku diskusi dulu sama dia. Oh calon mertua ya waktu itu ya? Masih calon mertua Masih waktu calon itu. mertua. Calon istriku aku diskusi dulu bahwa oke, ini kita punya dana sekian, terus mungkin kalau misalnya kita mau nikah segala macam, karena kita waktu itu bilang, ini kayaknya insya Allah secara spiritual kita siap ya, insya Allah ya. Spiritual. Secara spiritual aja gitu, tapi secara dana gimana nih? Ya kita bikin proyeksinya tuh di situ. Oke, kalau nikah paling cuma bisa pakai segini, nanti dana daruratnya cuma kuat berapa bulan dan segala macam. Terus pada waktu itu juga kita riset-riset ternyata secara negara untuk nikah itu di KUA gratis. Paling ya kita ngeprint akte, fotokopi KTP gitu. Kalau kita mau nikahnya di luar, di masjid, restoran, itu bayar kalau nggak salah 600.000 ya di KUA ya gitu. Itu kalau di luar. Kayaknya cukup nih kita nikah aja ya. Karena kan lagi COVID itu kita nggak perlu undang banyak-banyak gitu. Terus venue-venue pada murah. Pada gitu. murah. Jadi pada waktu itu aku inisiatif untuk kita coba yang intimate aja di restoran, makan-makan seperti biasa gitu kan ya. Terus ada projection itu istri aku calon istri aku waktu itu setuju gitu. Oke, aku setuju nih projection kamu laki lah lumayan gitu kan. Masuk. Jadi karena waktu itu lagi pengangguran aku tetap kayak ngambil freelance gitu kan, terus jual ini itu segala macam. Akhirnya oke, udah rampung, kita jalan ke calon mertua. Yaitu mentalnya juga ya kalau nggak diterima ya udah deh gitu kan. Pasrah nggak apa berarti emang nggak takdir gitu kan, nggak apa-apa kita bisa coba lain waktu gitu. Tapi ternyata pada waktu itu calon mertua juga oke, terus mau tinggal di mana? Ya aku izin, boleh tinggal di sini dulu nggak gitu kan. Terus ke orang tua juga boleh nggak kita ganti-gantian tinggal, nanti kalau udah dapat penghasilan yang lebih baru kita coba keluar dari rumah. Dan ya alhamdulillah ternyata mertua support, orang tua support, akhirnya kita lanjut menikah. Wih. Amazing. Amazing story ya. Ini nggak semua muda ya, teman-teman warga bangsaku yang pengangguran ini tips and triknya ya. Jadi nggak ada alasan kamu nggak bisa nikah kalau pengangguran ya. Tapi jangan dicontoh. Tapi jangan dicontoh. Ini force majeure. Iya. Tapi bagus banget tadi jelasin ada proyeksinya, bahwa ada pemikiran ke depan, masa depan finansial seperti apa. Itu hitungannya jelas. Jangan kemampuannya segini, pengen nikahnya, wow, venue-nya sampai MM-an gitu kan. Tetap harus logik lah ibaratnya gitu ya. Oke. Nah, boleh kasih tahu nggak ke kita, ke warga bangsaku dan kita yang di sini, pasti dong titik finansialnya itu bisa baliknya Babe itu apa sih jadi titik nolnya itu yang bisa jadi balik tuh? Justru pada waktu itu melamar sekalian men-challenge diri sendiri untuk membalik turning point itu gitu, untuk membalikan financial itu gitu ya. Jadi kalau misalnya oke, gue ada tanggungan, gue mau ngelamar anak orang gitu, kini harus tanggung jawab nih. Jadi waktu itu hampir semua diambil gitu ya, serabutan, freelance, jualan, ikut event-event, kru, volunteer segala macem gitu kita ikut. Dan ya usahanya sih sebenarnya itu aja, tapi lebih konsisten. Jadi misalnya hari ini aku nyari nelfon ada kerjaan nggak apa, dan browsing tuh apply sehari 10 gitu, besok 10 lagi gitu sampai ada. Akhirnya kan setelah nikah itu nggak lama aku dapat kerjaan akhirnya gitu. Disitulah mulai balik lagi. Oke. Nah, berarti sekarang kan udah bekerja ya, content creator, ada kerjaan juga gitu ya, istri juga kerja gitu ya. Nah, mengatur keuangan keluarga, ini ada sulitnya nggak? Moms merasakan ya, Pastinya, suami pasti. istri gitu ya, jadi Iya, ada iya, dua iya. latar belakang gitu yang berbeda, dijadiin satu, yang biasanya ini jajannya gimana, ini belinya nyimpennya gimana, dijadiin satu, itu juga mantap. Mantap ya. sekali gitu, tapi mungkin itu ya tantangannya Moms juga kalau pernikahan itu menyatukan itu gimana cara kita nyari win-win solutionnya gitu kan. Aku pribadi udah sama istri udah nyoba tuh, uangnya dia yang nyimpen, aku yang nyimpen, joint account semua udah coba semua gitu. Udah coba semua. Ada yang izin,
aku mau jajan ini. Ada yang nggak usah izin deh, jajan aja ntar tinggal lapor. Udah coba. Oh, lebih baik minta maaf daripada minta izin ya. Kita udah coba. Jadi sampai sekarang pun masih trial and error. Tapi menurutku selama ya kita hidup berpasangan, ya kita tetap terus cari yang terbaik aja lah untuk keluarga kita. Gitu. Oke. Nah, Mams, dengar-dengar Babe ini salah satu nasabah dari 1 juta nasabah kita nih di Bank Saku. Tepuk tangan dong. Pengguna setianya nih. Keren Ini banget. customer aktifnya kita nih. Yes. Berarti kita nggak usah jelasin fiturnya lagi ya? Waduh. Udah tahu. Kayak kita nanya ke dia kayaknya. Iya. Beh, Ya. fitur paling favorit di Bank Saku? Fitur hampir semua aku pakai. Jadi dari pemasukan pengeluaran gitu ya. Misalnya itu dia ada fitur, aku agak-agak lupa namanya, tapi fiturnya itu bisa ngebedain mana yang buat belanja, mana yang buat ngasih istri, mana bulanan dan lain-lain. Terus Saku. Saku ya. namanya ya. Ya, Oke. Saku. Terus aku ada nabung serius, ada nabung iseng gitu, aku ada juga. Jadi hampir semua sih aku pakai fiturnya. Nabung iseng tuh gimana maksudnya? Nabung iseng itu aku di tabung Matic. Jadi Oh. kalau transaksi, misalnya kita kan ada beberapa dari kita yang nggak suka nih kalau habis bayar 47.000 nggak bulet gitu. Nah itu dipotongin di bulet, dijadiin tabungan gitu. Jadi lumayan sebenarnya nggak kerasa, tapi ternyata iseng nabung gitu. Senengnya bintang tamu kali ini kita nggak jelasin. Enak loh. Berkurang kerjaan kita. Ini Luar kan biasa. literasi, inklusi, edukasi nasabah jangan loh. Nggak perlu jelasin lagi ya. Ini kayak bos dari semua 1 juta nasabah kita ini kayaknya. Iya. Leadernya ini nih kayaknya. Luar biasa. Oke, berarti tabung Matic. Suka itu kan masuk ke Saku Booster. Iya. Berarti Saku Boosternya lumayan dong ya? Belum cek lagi sih. Belum cek lagi. 10% juga kan bunganya. Iya betul. Nah, udah tahu juga betul. Bener banget loh, gila. Ini udah kayak kuis ya luar Iya, biasa. Ini kita nggak usah jelasin lagi ya. Nggak usah. Jadi warga Udah. Bank Saku udah tahu nih tabung Matic masuk Saku Booster bunganya 10%, cair setiap hari. Yep, betul sekali. Biasanya Ini kalau- customer as an advocate. Iya bener Jadi banget. dia advocate kita ya, langsung gitu loh. Abis ini brand ambassador nih kayaknya. Tolong Bang Saku, tolong ya Bang Saku. Aduh, ini luar biasa. Oke, nah kalau Mams nabung juga nggak? Nabung dong, pastinya dong gitu loh. Nomor 1, gue tuh dari muda, lo percaya nggak? Gue dari umur 24 tahun tuh gue udah punya rumah. Wow. Yes, exactly. Gue tuh gila menabung kalau bisa dibilang. Kalau orang tuh gila party, gue gila nabung Gila mungkin. nabung. Yes. Sampai sekarang juga gue masih suka banget sih nabung gitu loh. Jadi gue suka ya invest atau apa gitu loh Oke. istilah. Jadi gue umur 24 tahun aja gue udah punya rumah sih. Wah ini harus ada sesi sendiri nih kayaknya ya. Kita harus korek-korek kok bisa 24 tahun punya rumah itu nggak banyak loh semua orang bisa gitu. Ya mungkin karena emang gue tuh dari dulu gue pengennya tuh nikah muda sebenarnya gue tuh. Jadi umur dulu tuh gue niatnya emang nikah ya umur muda gitu. Jadi emang gue udah siapin juga sih dari sisi apa sih maksud gue tuh supaya buat duit merit lah istilahnya gitu juga gitu. Seenggak-enggaknya tetap ada rumah lah karena kan emang kalau gue nggak mau kalau misal gue merit gitu kan ya. Terus tiba-tiba kita nggak tahu nih gitu kan ya. Emang sih awalnya gue juga sama Pondok Mertua Indah juga. Pondok Mertua sih. Indah. Pondok Mertua ini. Awalnya Pondok Mertua Indah. Pondok Indah Mertua. Pondok Indah Mertua itu ya terbalik ya. Gue iya bener Pondok Indah Mertua. Pondok Indah Mertua tinggalnya. Iya tetap. Gitu. Tapi sebentar doang gue abis itu beli rumah juga sih gitu loh. Berarti enak dong ya suaminya tinggal ikut gitu. Oh enggak dong, duitku adalah duitku. Oh gitu. Duit suami adalah duitku. Duitku adalah duitku. Oh. Gitu. Tetap ya boy ya. Tetap ya. Oke, ini dari berbagai macam pilihan gitu ya. Mendingan kita main games aja gimana? Siap. Oke, kita main games ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita akan main games This or That. Siap? Siap. Jadi peraturannya seperti ini. Saya akan menanyakan beberapa pilihan, nanti A atau B gitu. Dalam waktu 3 detik, masing-masing peserta harus bisa menjawab dalam waktu 3 detik. Kalau kalah, kalau tidak lebih dari 3 detik, nanti harus pose ke kamera. Kamera yang mana? Yang ini. Pose alay tergaul. Asik. Oke. Aduh untung gue alay banget. Semua orang kena alay Ini lah. sama dia kayaknya kalah-kalahin deh. Happy ya. Paham ya? Oke. Paham, pokoknya 3 detik. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama ke Babe. Wah, ini udah dibahas tadi, Be. Pertanyaannya, minta maaf atau minta izin? Minta izin.
Sebelum kan? Belum. Aman ya? Aman. Maaf. Minta izin. Kenapa? Bukannya tadi minta maaf aja? Itu dulu. Oh, itu dulu. Sekarang kan sudah trial and error. Oh, gitu. Bagus, minta izin dulu ya. Kalau nggak diizinin, Bikinin dulu presentasinya. tetap usah. Tetap ada birokrasinya tetap. Gitu. Prosedur. Oke. Lembur dulu ya bikin presentasi. Oke. Pertanyaan selanjutnya ke Mams Linda. Anak susah makan sayur atau anak susah makan nasi? Anak susah makan sayur. Wah, aman. Kenapa? Ya biasa lah ya, kalau anak-anak itu kan dia kalau udah ngelihat yang ijo-ijo agak males, yang ngelihatnya yang suka yang coklat-coklat. Makan coklat gitu Coklat, kan. makan yang manis-manis gitu ya? Exactly. Jadi nggak apa-apa ya gitu ya? Iya, nggak apa-apa sih. Oke, kita pindah ke Babe. Pertanyaan selanjutnya. Lebih baik titipin Seiji ke daycare atau ke neneknya? Neneknya. Oke. Kenapa nggak ke daycare? Sebenarnya aku nggak mau dua-duanya sebenarnya. Oh, gitu. Jadi memang lebih pengen sendiri. Tapi kalau ke nenek, kita lebih bisa ngebrief. Ini anaknya boleh ini dan nggak boleh itu. Tapi kalau daycare kan mereka udah punya SOP-nya harus gimana SOP-nya. kan. Takutnya nggak sama gitu. Oke. Make sense. Benar. Iya. Nenek, iya. Makanya. Opposite ya. Karena kan jangan kasih coklat. Wah, 1 kilo coklat juga dikasih di depan. Iya kan? Iya. Bener. Kita nggak kasih duit jajan, dikasih 100.000. Gitu kan. Iya kan? Kayak gitu. Oke, kita ke Mams. Pertanyaan selanjutnya. Lupa bawa dompet atau lupa bawa handphone? Lupa bawa dompet dong. Kalau zaman sekarang Aman ya? Aman. Dompet nggak apa-apa tinggal. Nggak apa-apa tinggal. Suami yang penting kartu kreditnya ada juga. Oh, ya. Atau handphonenya dibawa Handphonenya dibawa buat bayar ya? buat bayar. Oke, kita ke Babe. Lebih mending nyuapin Seiji yang lagi GTM atau bujukin mamanya yang lagi ngambek? Aduh. Seiji. Suapin, GTM. GTM. Tapi aku udah milih Alat kan. ya. Udah milih Seiji kan. Saat ya. Mohon maaf sekali, Babe. Kita harus melihat foto terbaik alay Anda. Silakan melihat ke kamera. 3, 2, 1. Gimana nih zaman dulu gitu kan ya? Iya. Ingat, ini jejak digital akan selalu ada di sana. Ya, akan selalu ada di sana. Seiji lihat taras gede. Oh, Sampai gede. Babe gue gini dulu kerjanya ya. Oke, aman. Berarti mendingan Nyuapin nyuapin GTM. daripada emaknya ngambek. Karena kalau nyuapin GTM, ya berapa jam lagi dia lapar lah. Kita kasih makan. Kalau yang ngambek ini agak nggak tahu berapa seminggu, sebulan kan? Nggak tahu. Ini pengalaman pribadi ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ke Moms Linda. Bayar cash atau scan kris? Kris dong. Cepat sekali ya, Emma ya. Kris-krisnya pakai apa? Pakai kris bangsaku, dapat reward. Luar biasa loh ini promosinya ya. Oke, Mams. Kita pindah pertanyaan terakhir ke Babe. Wah, berat nih kayaknya, Be. Waduh. Pertanyaan terakhir. Lebih baik jadi full content creator atau jadi karyawan? Full content creator. Wis, cepet loh. Gue pikir bakal lama loh mikirnya. Udah seneng ya content creator ya? Enggak, lebih ke udah mentalnya lebih ke ya udah rezeki yang penting cukup aja gitu. Nggak apa-apa nggak dapat per bulan, nggak apa-apa tapi seenggaknya udah bisa survive buat anak, buat istri gitu aja. Dapur lah. Dapur lah ya gitu ya. Ya. Tapi Be, gue kan sering ketemu nih sama teman-teman content creator. Ini kan termasuk salah satu bisa dibilang semacam kayak freelance ya. Pendapatannya tuh nggak kayak karyawan kita ya Bu ya, yang tiap bulan kita mau amit-amit ya nggak perform, mau dimarahin bos, mau sedih, mau kerja keras, ya bulan pasti ada gitu. Tapi kalau content creator kan fluktuatif ya gitu. Nah itu apa nggak pernah kepikiran kayak gitu? Ya sebenarnya kan kalau dulu aku juga karyawan juga gitu kan sampai akhirnya bisa nabung dan mulai switch ke content creator ini. Tapi
Kalau yang ngeremehin ya teman terdekat, bahkan keluarga sendiri gitu kan. Keluarga sendiri? Keluarga sendiri gitu. Justru yang paling ini malah Iya. keluarga dekat ya? Bukan ngeremehin aja, ngeledekin lihat tuh, syuting gitu. kayak bisa beli nasi aja tuh syuting gitu kan ibarat. Tapi at the end ya kita tetap usaha aja, dan yang penting kita bisa buktiin aja bahwa hidup kok anak istri gua nih, anak lu gitu kan, cucu lu aman lah sama gua, tenang aja gitu. Oke, berarti dengan pendapatan as a content creator ini kan kadang sekali gede banget, kadang sekali ada yang kecil gitu. Pas gede banget, pernah melakukan deposito atau investasi nggak? Oh selalu, jadi ketika dapet yang mau kecil atau gede itu udah langsung diplotin, oh cukup nih buat sebulan ke depan, oh cukup nih buat 2 bulan ke depan gitu. Dan kalau lebih ya harus ditabung di plot-plotin, investasi apa segala macam. Kayak gitu ya? Ya. Tapi Be tahu nggak di Bank Saku ada yang namanya Busposito? Aku baru pakai yang deposito reguler. Kalau Busposito apa nih bedanya? Pernah lihat sih di notifnya tuh, ada notif, ada Busposito, ada gambar bus rame-rame Iya, masuk. rame-rame gitu. Itu apa? Mungkin Mom boleh lah jelasin Mam, lah coba. Mom lah. Mam gimana, Mam? Ya, jadi kalau Busposito itu kalau deposito reguler kan lo biasanya tuh dia udah lo bisa kapan aja gitu kan. Terus bunganya juga udah kelihatan. Nah, kalau Busposito itu dia dadakan. Jadi kadang-kadang ada gitu kan. Ketika ada pun juga kadang-kadang ada surprise Busposito. Itu bunganya sampai 10%. Terus kalau misalnya Buspositonya juga lagi yang lagi biasa gitu ya, itu Yang bunganya regular? sampai dengan yang reguler itu Busposito reguler itu 7% gitu loh. Jadi bunganya di atas rata-rata. Lebih gede ya? Lebih gede. Jadi lu cobain deh Busposito deh. Bisa kapan aja atau aku harus pantengin terus tuh berarti? Bisa kapan aja, kadang-kadang juga ada. Kapan aja? Yang bisa reguler kapan selalu ada. Jadi kalau busnya udah berangkat, nanti ada bus lagi yang baru kayak gitu. Oke. Tapi yang paling orang tunggu tuh surprise Busposito Surprise itu. Busposito. Itu rame-rame, Mom. Maksudnya Yes, jadi kalau surprise Busposito itu waktunya belum ditentukan gitu kan. Jadi kapan tuh kadang-kadang dia weekend lah ya, kadang juga suka ada. Iya, kadang gitu. weekend, kadang weekend, Jumat, kadang sebelum gitu. weekend gitu. Langsung spill gitu ya, Bu. ketahuan deh. Yang penting nyalain notif ya. Yo, pokoknya intinya Itu. lo panteng terus gitu kan ya. Nah, once ada surprise Busposito, nah nanti dia ada kuotanya juga sama kayak Busposito yang reguler. Jadi misalnya let's say kalau misalnya Busposito reguler kan 20 orang. Lo kalau udah 20 orang atau enggak waktunya itu udah cukup, busnya akan jalan gitu loh dengan bunga gitu kan, maksimumnya 7%. Tapi kalau Busposito, surprise Busposito itu kadang-kadang kita orangnya sampai 100 gitu, tapi itu kadang-kadang habis dalam 1 menit. Oh cepet-cepetan berarti Mom? Exactly, Betul. gitu loh. Dan bunganya 10%. Karena 10% Iya, itu sih. 10% itu. Di mana lagi coba dapat bunga 10% per annum ya kan? Yep, Cuman yep, di yep. Bank Saku. Itu ngaruh banget karena beneran waktu itu gue mau bikin konten, mau screen recording kan biasa buat konten. Gue pikir kok error nggak ada. Gue pikir ini nggak jalan ya busnya. Udah jalan, udah ketinggalan nih. Udah jalan busnya, lu ketinggalan ya. Ya udah deh gitu kan, nyesel akhirnya kayak gitu. Jadi makanya bener sih tadi kata Babe, buat warga Bank Saku juga jangan lupa untuk aktifin notifikasinya. Yep. Karena biasanya sosmed itu malah belakangan biasanya ngasih taunya. Karena kita juga baru taunya dari notifikasi gitu kan. Notifikasi aplikasi muncul, wah langsung heboh tuh semua masuk gitu kan. Terus bisa mulai dari 100.000 Be. 100.000 paling kecil. Oke. Itu nyaman kan buat Gen Z Ya, bisa zaman masuk. sekarang kan. Maksudnya at least ya deposito nggak usah sampai 10 juta lah gitu. Mulai dulu aja 100.000 kecil. Nanti ada yang kecil, tabung, lama-lama jadi bukit ya kan? Yep. Oke. Nah, tadi deposito udah, Busposito udah. Ada yang mau ditanya lagi nggak Be? Apalagi ya? Nanti deh Bu, kalau ada ini ya, fitur baru kabarinnya aku dulu. Siap. Risetnya sama aku. Kita diskusiin sama aku ya. Tungguin, Bank Saku itu benar-benar banyak banget ide-ide kreatif dan inovatif gitu loh, dari menabung dan lain sebagainya. Jadi tungguin ya produk dan layanan baru kita. Bener, nanti akan datang yang baru ya. Cuman kita belum bisa spill di sini. Oke. Nah, Be, kita kan topiknya ngebahas tentang uang, fisik, waktu tadi udah dibahas semuanya gitu ya. Ada tips and trick nggak dari dirimu untuk warga Bank Saku mengenai bagaimana cara membagi uang, fisik, dan waktu? Cara bagi, ya tinggal bagi aja. Tapi maksudnya gini, uang, waktu, dan juga fisik itu kan kayak segitiga yang saling bersinggungan gitu ya, saling menopang gitu. Jadi kalau misalnya mau uang banyak ya udah kerja, uang istirahat kurang gitu kan. Yeah. Terus sama keluarga juga kurang. Begitu juga sebaliknya di 3 poin tersebut. Tapi saran aku yang paling utama adalah bagi dari awal.
Jadi jangan nunggu punya waktunya, jangan nunggu punya uangnya, tapi kita udah tahu nih, udah ancer-ancer. Seminggu ada 7 hari, sehari ada 24 jam. Itu bagi dari awal. Mau jam segini sampai jam segini kerja, jam segini sampai jam segini sama keluarga. Uang segini tabung dulu yang pertama. Kebutuhan sebulan dulu yang pertama. Baru kalau lebihnya kita barulah foya-foya ibaratnya gitu kan. Jangan FOMO-FOMO, ya nggak apa-apa lah FOMO-FOMO dikit selama waktu fisik sama uangnya masih masuk, oke lah dikit-dikit gitu nggak apa-apa. Ya itu sih yang penting dibagi, olahraga, istirahat, keluarga, dan bekerja. Oke, luar biasa. Kalau Mams gimana Mams? Kalau Mams pakai teori 20%. Gimana Jadi tuh? kalau seperti biasa ya, kalau nabung tuh 20% ya. Jadi kita tuh nabung 20% dari pendapatan. Itu udah pasti gitu loh. Jadi sisanya yang tadi foya-foya ya udah gitu kan, sesuai dengan sisa. Karena kan kadang-kadang kita dapat bonus guys, ya kan. Itu juga kan dapat uang kaget Uang gitu kaget kan gitu ya. kan. Tiba-tiba ada job gede gitu kan. Pokoknya tetap 20% itu harus masuk di situ kan. Terus 20% lagi buat fisik ya, lu buat olahraga minimal 2 kali dalam seminggu. Lo lakukan itu, mau hari apa aja bebas gitu kan ya. Terus sisanya adalah ya waktu sama gitu loh, 20% juga, 2 hari juga lo sisain tuh buat anak-anak lo. Jadi anak-anak gue tuh kalau Sabtu Minggu, mereka kan anak zaman sekarang kan sekolah sampai sore kan gitu kan. Jadi Senin Jumat ya udah dia dengan aktivitas dia juga, Sabtu Minggu tuh gue udah bebasin. Itu 2 hari itu Sabtu Minggu gue udah pasti sama mereka. Gitu. Ini tips bisa beli rumah umur 24 tahun. Ini ternyata 20%. Benar gitu. Itu dia tipsnya ya. Oke, terima kasih Mams, terima kasih Be. Tepuk tangan dong teman-teman. Luar biasa untuk hari ini. Buat warga Bangsaku, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan juga share semua konten yang ada di Bangsaku. Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye. Kamsahamnida. Kamsahamnida.